Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami DPRD Bangka Belitung mengambil sebuah langkah cepat mengingat saat ini pemerintah Provinsi Bangka Belitung maupun kabupaten kota lain saling bersinergi untuk mengantisipasi penyebaran virus corona ini. Yang kedua, keresahan masyarakat semakin menjadi-jadi. Kalau kita lihat statement di media sosial yang mengatakan tidak ada ketegasan pemerintah provinsi, hanya sifatnya menghimbau, bahkan begini, tapi perlu kita sampaikan bahwa pemerintah Provinsi Bangka Belitung sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengatasi masalah ini. Artinya kita berharap bahwa mari kita bersinergi memberi sebuah solusi, bukan cemoohan kepada pemerintah kita sendiri. Ini yang kita lihat. Maka DPRD memandang perlu untuk mengambil langkah-langkah preventif sehingga kita lebih terfokus apa sih yang harus kita lakukan sekarang. Yang jelas DPRD Bangka Belitung secara politisnya sudah mengakomodir untuk menganggarkan 25 miliar daripada kebutuhan pendidikan itu. Akan tetapi setelah kita lihat fakta di lapangan, Bapak-bapak dari ID, kami juga mendapat, mohon maaf, keluhan juga masalah ya, masalah keterbatasannya untuk kepentingan para dokter dan para perawat ini. Kita melihat bahwa di sini DPRD, saya rasa kita nggak usah training bila nanti jika anggaran dibutuhkan, saya rasa tidak ada alasan bagi DPRD untuk tidak mendukung ini. Ya, saya rasa itu mungkin ya gambaran umum kita untuk rapat RDP ini. Saya rasa harusnya nggak ada rapat lagi, mendingan kita action. Ya, kita action seperti apa? Kalau banyak rapat korasi, ya, untuk menentukan beli alat juga harus rapat, Pak Peri, kapan kita mau kerjanya juga. Sedangkan virus ini sifatnya sudah sangat luar biasa, ya, daruratnya. Maka DPRD merasa memandang perlu, ya, kita juga minta masukan saran apa-apa sih yang dibutuhkan sehingga benar-benar kita mampu menanggulangi virus mumpung informasi kami dapat belum ada yang positif terhadap masalah ini. Itu pembukaan perkataan dari kami. Kami mungkin silakan dulu kepada, mohon maaf, teman-teman dari ID, ya, karena bapak-bapaknya gerbang ke depan, Pak. Gerbang terdepan jika ada pasien. Kita ada beberapa persoalan yang perlu saya sampaikan. Teknis saya. Pertama kali kita tahu bahwa kekuatan kita di sini dengan 1,2 penduduk, dengan ada 5 rumah sakit yang menyediakan isolasi. Pertama kali di Pati Hamzah dengan ruangan 3, ruangan isolasi cuma 3, dan belum apa-apa selalu penuh 1-3. Kemudian rumah sakit umum provinsi, Pak, ya, ada berapa? 1 yang sudah 1 ready, 5 dan 4 rencana. Ya, kemudian rumah sakit Eko, saya dapat informasi baru rencana. Perkiraannya fixnya itu 2 atau 2 bulan ya, kalau nggak salah saya dapat informasi. Rumah sakit Bangka Barat tidak punya isolasi standar. Ya, hanya tenda, jadi bukan standar. Bangka Selatan belum ada info. Jadi bayangkan, 1 positif ini akan punya masalah. Masalah pertama di situ. Masalah pertama isolasi. Usulan kami tentu saja soal isolasi dulu, tentu saja diperbanyak kayak dilakukan oleh pemerintah, hotel atau mungkin bangunan kosong dibuat, saya tidak tahu itu mungkin. Kedua, permasalahan kedua adalah satu lagi di RSUD Bitung itu sudah ada isolasi dengan saat ini merawat PDP dan ODP ada juga beberapa. Problemnya saat ini di samping isolasi yang sudah saya sampaikan, yang sudah kami sampaikan adalah APD, alat pelindung diri. Ini
ini problem pertama. Saya sudah wanti-wanti sama teman-teman, jangan nanti perangnya belum selesai, APD-nya udah habis. Ini saya lihat tiap hari di RSUP Pak ya, minimal 10 ya, sudah habis. Tapi pasiennya memang negatif, kita memang antisipasi. Jadi masalahnya di APD kita sangat kekurangan. Dari sisi masyarakat sekarang, kalau kami lihat dari sisi masyarakat ini, ya cuma satu, memutus rantai. Memutus rantai itu yang paling bagus. Kalau sudah jadi positif, kita berat bebannya. Jadi memutus rantai. Kedua, dari sisi pasien, memutus rantai dalam arti ya berkumpul atau tadi pertemuan yang lebih dari sekian orang mungkin ya. Ya kita sudah mulai self distancing dan sebagainya. Kemudian dari sisi pasien, saat ini kami melihat ODP, orang dalam pemantauan, dan pasien dalam pemantauan cukup banyak. Kami sarankan juga kalau makin banyak rumah sakit kalau bisa satu atau bukan satu lah, dipersempit. Kalau makin banyak ini merawat, akhirnya nanti pasien yang berobat bingung. Saya mau kemana ini Pak? Umpamanya rumah sakit A, rawat COVID, di sini rawat. Jadi mungkin nanti dan itu harus ada tim terpadu. Jadi contoh, kalau rumah sakit umum provinsi dia punya isolasi, kita fokus di situ, fokus. Atau rumah sakit A, tidak usah pegawainya dari provinsi, bisa pegawai dari mana. Jadi kita terjadi, nggak mungkin dokter lihat sendiri, itu nggak mungkin. Jadi harus jadi kita bikin tim terpadu, gitu, ruang isolasi yang terpadu, gitu. Saran dari kami tentu saja, tentu penghematan APD, tentu saja mungkin APD ini kita juga pemakaiannya lebih selektif supaya tetap terjaga sesuai. Kemudian tentu saja kalau kami sering merekomendasikan adalah mungkin komunikasi, edukasi sampai informasi diberikan sampai tingkat RT RW mungkin wajib saya rasa, karena sampai saat ini beda persepsi, banyak persepsi yang berbeda. Contoh ada batuk pilek, saking paniknya dia datang sudah, oh saya ini corona, tersebar lah, oh si atau corona gitu loh. Padahal edukasinya belum sampai. Mungkin RT RW kami usulkan, pokoknya di kecamatan, di wali kota ada satu gugus tugas, kemudian ke kecamatan, lurah RT RW. Jadi setiap ada pendatang sudah terdata, sehingga trackingnya gampang, tracingnya gampang. Kalau ada si A, oh ya ini datang di sini. Jadi RT RW juga harus diberi edukasi yang sesuai. Terakhir mungkin sosialisasi yang lain itu tetap kita lakukan. Kemudian terkait kalau bisa rapid test itu karena dalam rangka koordinasi kalau mungkin, ya. Kita belum tahu nantinya. Tapi paling tidak langkah-langkah apa yang kita bisa lakukan mungkin dari tim sudah ada. Tapi kami dari ini istilahnya siap 24 jam. Kami sarankan tadi isolasi dipertimbangkan, APD dibesarkan, kami akan bekerja. Di dalam instruksi dari Pak Kepala Doni Modano ada kasus misalnya seperti ini, bahwa PDP yang dengan gejala tanpa gejala, pasien PDP tanpa gejala itu isolasi di rumah, isolasi di rumah. Kemudian PDP dengan gejala ringan, pilek dan sebagainya tidak perlu diinfus, itu ditetapkan, dialokasikan seperti yang disampaikan oleh Dr. Adi Sucipto. Itu kita tempatkan di gedung BRKG atau asrama haji, ya, kita tetapkan penggunaan BRK untuk pasien-pasien PDP ringan, ya. Yang mana yang masuk rumah sakit, yang berat-berat saja, yang diinfus, yang perlu ventilator, yang gaduh gelisah. Itu yang, karena apa? Karena ruang isolasi kita terbatas sekali, ya. Dan saya setuju, tidak perlu menunjuk banyak rumah sakit, karena akan menjadi ribut nanti. Tidak perlu di Beliau dibentuk, tidak perlu di Kabaran dibentuk, cukup 2 tempat saja, Dr. Tiabza sama Soekarno. Saya siapkan 16 kamar, ya. Nanti sedang digarap 4 kamar, 1 kamar isinya 2. Ya, nanti lantai atas guest house itu ada 8 lagi, Pak. 8 kamar itu kali 2, 16. Jadi ada 16 tambah 8, jadi 24 kamar, tambah 1 ya, tempat emergensi yang di dekat kamar mayat. Dan kita siapkan ambulan khusus nanti, Pak. Jadi nanti misalnya ambulan dari Bangka Selatan, tulis di situ, ambulan COVID. Jadi tidak boleh yang lain pakai, Pak.
Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, SDM bagaimana? SDM ini yang penting, Pak. Saya minta mungkin Kepala Dinas mobilisasi SDM yang ada di Provinsi Bangka Belitung. Yang PHL, kita sudah menetapkan PHL dan sebagainya. Tarik yang di Bangka Barat, tarik yang di Bangka, yang di mana-mana dilokasikan di Depati Hamzah sama Depati sama Soekarno. Kemudian yang ketiga, yang kesulitan kita adalah APD, baju. Stok saya sekarang ini terakhir 8 baju, Pak. 8 buah baju tinggal lagi. Satu hari 10. Kemudian terakhir, penggunaan rapid test. Ini nanti pisau bermata dua. Kalau semua orang tes semuanya nanti positif, mereka nuntut, Pak, nuntut dirawat di rumah sakit. Nah, rumah sakit kita mana? Nggak ada. Tetapi kalau rumah sakit membuat isolasi sederhana artinya transit, itu nggak apa-apa. Jadi contoh, umpamanya dari Bangka Selatan, terus nggak usah ujuk-ujuk langsung panik nih. Mungkin di situ kita lihat dokternya ada tenaga. Kalau dinyatakan bahwa dia hanya PDP, orang dalam pantauan, nggak perlu kita rujuk ke, atau PDP tanpa gejala, cukup dirawat. Nanti dalam perjalanannya, di situ apakah di screening. Kalau dia menunjukkan 2-3 hari tidak sembuh, kita juga baru kita rujuk. Itu pun nanti bertahap. Nggak usah langsung ya rumah sakit kita rujuk rumah sakit yang positif COVID. Kalau itu yang rumah sakit yang positifnya sudah dipenuhi oleh yang PDP, ODP, akhirnya pas yang ada aslinya kita panik. Jadi yang ringan, artinya seperti kemarin instruksi dari Pak Menkes itu, yang gejala ringan, artinya masih kita bisa pantau, mungkin rumah sakit setempat. Kalau umpamanya di Bingung Eko ada tapi isolasi yang sederhana paling tidak. Karena supaya jangan kontak dengan pasien yang normal. Kalau nanti dibuktikan dia dalam sekian hari, dokter paru menyatakan, oh ya kita ini harus lebih care, mungkin kita bisa rujuk. Kalau nanti positif, mungkin rumah sakit yang sudah kita tunjuk rumah sakit COVID, artinya isolasi dengan standar COVID. Katakan Dr. Abayani, untuk ruangan isolasi kita belum ada yang memenuhi standar. Untuk di Provinsi Babel itu nggak ada semuanya. Semua rumah sakit satupun nggak ada yang ruangan isolasi dengan standar tekanan negatif. Jadi saya mohon banget kalau bisa untuk Pak Wagub atau Pak Didit, tolonglah gitu diadakan. Itu penting banget, Pak. Bukan hanya untuk COVID, tapi untuk isolasi pasien DB itu juga perlu untuk yang tekanan negatif. Iya. Karena di tempat lain, di provinsi lain, Pak, itu teman-teman yang sharing itu hampir semua bisa, Pak, diadakan. Tapi kenapa kita di Babel sendiri ini nggak ada, satu pun nggak ada gitu. Jadi itu benar-benar luar biasa kalau menurut saya. Terus kemudian juga yang kedua memang APD. Kita mau maju, kita mau perang, tapi kita nggak ada perlindungan. Kita juga, saya juga sebagai tenaga kesehatan, gimana? Namanya kita udah tugas, udah kewajiban, tapi tidak dibekali. Kita juga masih punya keluarga gitu. Ya. Kemudian Pak, kalau untuk pasien yang tadi rapid test, sebenarnya mohon maaf Dr. Amayani, saya setuju untuk rapid test. Untuk rapid test itu diadakan sangat berguna sekali untuk screening. Jadi pasien-pasien yang ODP, orang yang ODP ada gejala. ODP itu kalau ada gejala, ada riwayat pergi atau kontak, itu masuknya ke ODP. Nah untuk ODP, kita kalau ada rapid test itu berguna sekali kita screening. Kalau dia positif, dilakukan swab. Jadi yang positif aja yang dilakukan swab. Di swab dan diisolasi. Kalau kondisinya bagus, dia bisa isolasi di rumah, tapi benar-benar dipantau. Seperti yang kayak di Singapura itu begitu ininya. Kalau dia keluar rumah dia akan kena denda atau dipenjara, gitu. Agak ketat gitu. Nah, jadi tidak semua yang PDP harus dirawat. Kalau PDP-nya dia gejalanya ringan, tidak perlu perawatan di rumah sakit. Ya seperti yang dokter tadi bilang. Kalau yang PDP yang gejalanya berat, baru butuh perawatan. Nah, itu yang harus dirawat. Dan Pak, satu lagi, ventilasi kita, ventilator. Untuk kebutuhan ventilator itu untuk di Soekarno aja hanya satu. Kita ada satu yang untuk ventilator pasien yang COVID. Seperti kita ketahui pasien COVID ini perburukannya cepat sekali. Kalau dia udah positif dan dia ada komorbid, itu perburukannya dalam 1-2 hari itu bisa langsung masuk ke gagal napas. Nah, itu butuh banget ventilator. Di Soekarno hanya ada satu. Yang lain kan untuk pasien lain.
kita nggak mungkin juga meninggalkan pasien lain hanya untuk COVID. Nah, di rumah sakit Depati Baring tidak ada, di Eko juga tidak ada. Di Depati Amsa saya kurang tahu ada berapa, 1. Coba bayangkan Pak, kalau memang sudah ada itu pasien COVID, kita mau kemana? Jadi sebaiknya kita prepare dulu dari sekarang untuk kemungkinan ke arah sana. Seperti itu. Kemudian lagi Pak, satu lagi. Di Bangka ini untuk lalu lalang di bandara itu sepertinya nggak ketat ya. Kita lebih baik mencegah. Kita sekarang Bangka masih 0. Bagaimana caranya preventif kita gitu untuk supaya masyarakat yang lalu lalang di bandara yang keluar masuk itu Pak, untuk daerah Jakarta kita tahu sendiri sekarang udah red zone. Nah apalagi kemarin kok bisa kecolongan orang Bangladesh, mereka udah kemana-mana, udah ke masjid kemana-mana. Kalau seandainya itu dia positif, coba bayangkan bagaimana kita gitu di Bangka ini. Jadi pertama yang disampaikan teman-teman dokter ini menyangkut tentang ruang isolasi, ada beberapa tipe. Tipe yang dalam orang pengawasan dan tipe orang-orang di kategori sudah positif. Gitu ya. Nah, sekarang permasalahan gini aja Pak Wagub, saya setuju Pak. Ya, kita pisahkan mana yang kategori dalam pengawasan dan mana kategori yang benar-benar sudah dalam tahapan perawatan. Karena mengapa? Kita juga harus menghargai pasien-pasien di luar ini Pak. Ya. Sekarang kami serahkan kepada teman-teman eksekutif, Pak Dokter, teman-teman Pak Rusdi, teman-teman ini mana yang kalau nanti kita hitung sekarang, Pak berhitung berapa kebutuhannya, kita rapat bangun sore ini atau besok, anggaran langsung kita action aja. Begini aja Pak, udah kita nggak usah template. Kira-kira yang menurut Bapak secara medisnya tepat itu di mana? Diklat ya? Oke ya, Pak Wagub ya? Oke, kita setuju diklat ya? Oke. Jadi kesimpulan pertama untuk ruang isolasi tahap pertama namanya Pak, terserah itu kita mantapkan di diklat. Tugas nanti Bapak, tugas tim, tolong Pak berapa kebutuhan biayanya itu? Ya, berapa secara action sore ini, siang ini kirim surat ke DPRD, kami langsung bamus, langsung kita rapat anggaran, kita action, nggak usah nunggu Pak. Ya, kita nggak usah nunggu. Saya minta teman-teman dukungan secara politis juga ini. Ya, pertama. Yang kedua Pak, ini masalah tentang alat pelindung bagi tenaga kesehatan dan medis serta juga termasuk juga pasien-pasien itu. Nah, ini kata Pak Anma ini bahwa rumah sakit kita hanya ada 8, 10. 8. Ah, sekarang ini sudah masuk belum Pak Wagub dalam anggaran 25 yang dikasahkan itu? Sudah masuk. Action ini seperti apa? Melakukan rapat koordinasi dengan pihak kejaksaan, kemudian Polda dan juga BPKG. Dari situ kemudian kita dapat menyimpulkan bahwa kita bisa melakukan metode pembayarannya itu adalah melalui 2 hal. Pertama itu cash and carry, terus yang kedua adalah melalui kontrak dengan penunjukan langsung. Maksudnya adalah yang kita pernah kita cash and carry ya. Oleh karena itu adalah bahwa di dalam kita memperisai daripada pelaksanaan pengadaan barang jasa ini segera juga tadi disiapkan putusan mengenai masalah tim gabungan pengadaan barang dan jasa yang melibatkan kejaksaan, Polda dan juga BPKG. Kemudian setelah itu kemudian juga akan disiapkan SOP mengenai sedang juga dilakukan hal-hal yang harus dilakukan pada waktu kita melakukan cash and carry. Itu Pak. Jadi pada hari ini mudah-mudahan kami bisa menyelesaikan ini secara terdokumentasi dan juga untuk operasionalisasi bisa dilakukan secara cepat. Selain ini menyangkut rapid test ini Pak Bu Dokter, saya sepakat kata Bu Dokter. Nah, ini Pak, ini kebutuhannya kalau bisa jangan hanya di bandara Pak, di beberapa pelabuhan juga. Iya, rumah sakit. Akhirnya kebutuhannya berapa titik Pak? Itu, yang penting kita butuh tuh pintu masuknya Pak. 1 pintu kedatangan 1 Pak. Iya, enggak maksud kita kebutuhannya berapa total itu? Pelabuhan-pelabuhannya Pelabuhan ada berapa? 7. 7. Satu pelabuhan butuh berapa? Cukup. Bandara kita sudah ada. Berarti kita asumsikan kita 10 biji kita siapkan. Ya? Apa? 8 juta. Iya, kita siapkan 10 biji kan? Ya. Oke ya, setuju ya Pak ya?
Jadi kesimpulannya untuk ruang isolasi yang untuk badan dekat digunakan untuk PDP. Nah, kalau PDP Pak, kalau PDP kita bikin dia sebagai untuk perawatan PDP, berarti kita menyulap tempat itu sebagai seperti rumah sakit. Iya. Tidak apa-apa. Iya. Biaya lagi. Bapak-bapak hitung dananya berapa? Berarti kita semua kayak ventilasi, ventilator semua di sana ada. Barat Siap. biaya. Jadi gimana? Operasi di rumah. Itu Iya. ya Bu. Kemudian PDP dengan gejala sedang itu di BLK atau di mana-mana. Cukup pelindungnya masker sama baju OK. Baju OK. Sekarang berapa kemampuan kita di BLK itu untuk merawat? Bukan biar apa? Diklat. Apakah 100 bed? Ya, kalau 100 bed kita cukup pakai baju. Jadi teknisnya sebentar kita serahkan kepada bapak-bapak seperti apa. Maka kita bahas item isolasinya oke, silakan itu anggarannya berapa. Peruntukannya untuk apa silakan kepada tim teknis. Kedua, yang jika ada penanganan positif, ruangannya representatif belum. Kalau kurang apa kebutuhannya? Yang disampaikan tadi apa namanya istilahnya Pak? Iya. Dokter Andriani, mohon maaf nih. Ruangan ISO yang kita bangun itu memang pakai HEPA filter, tapi kalau menurut standar yang tekanan negatif benar, itu bukan yang seperti itu Pak. Jadi maksud saya, kita benar-benar bikin yang standar tekanan negatif. Kalau bisa itu diadakan di rumah sakit provinsi, karena rumah sakit provinsi membantu rumah sakit tertinggi di provinsi bubble ini. Gitu. Itu harus ada. Ada yang COVID udah nggak ada, kita bisa alihin untuk pasien TB. Jadi intinya tolong bagi DPRD tetap akan memaksimalkan, membantu, membackup permasalahan ini Pak. Maka kita minta silakan nanti dirapatkan DPRD yang tidak terakomodir di anggaran 25M silakan diusulkan kepada DPRD. Itulah niat kami. Ketua, Ya silakan. tadi kan sudah diketok tadi soal diklat itu nggak pending dulu ya. Apa? Kan tadi kan masukannya apakah tadi ada tim, ada apa, apakah itu sebagai karena kalau sampai terbuang anggaran diklat tadi, kalau hanya untuk menampung atau kalau tadi bentukannya itu kalau di kayak di Wisma Atlet itu kan kesannya rumah sakit. Iya, betul. Ya jangan sampai terbuang. Maksud saya tadi kata Bapak nanti kepala dinas kita kasih masukan mungkin. Iya silakan. Jadi Pokoknya kami nggak jadi masalah, silakan. Yang penting apa istilahnya tuh kami mengharapkan bahwa bagaimana langkah-langkah teknis untuk mengatasi masalah itu. Sehingga penyebaran ini benar-benar insya Allah mudah-mudahan di Bang itu dikategorikan zero itu. Silakan nanti bapak-bapak rapat. Pokoknya hal-hal yang menyangkut tidak terakomodir di dalam 25S ini usulkan kepada DPRD. Teknisnya bapak-bapak apa? Ya, apa-apa kebutuhannya sehingga kita jawab tepat Pak. Maka saran kami nanti Pak Wagub langsung action, kami segera bangun minimal dalam 1 hari 2 hari kita clear masalah anggaran. Tinggal di Pak Ferry dana mana aja yang harus kita transferasi kita tunda untuk kepentingan ini Pak. Kepada bapak-bapak ini yang tidak terakomodir 25M silakan diusulkan kepada DPRD Bangka Belitung. Ya, silakan bapak-bapak, ibu-ibu rapat sore ini secepat mungkin. Ya, itu saja yang perlu kita rapat. Ya, silakan Pak Jono. pertama sekali saya minta masyarakat yang sekarang ini kita lindungi bagaimana supaya belum jangan masuk ke Bangka Belitung ini Pak. Satu aja itu. Jangan kita besar masalah persiapan itu ininya. Bagaimana cara kita supaya jangan satu pun COVID-19 ini masuk ke Bangka Belitung. Cegah ini. Sekarang yang kita musyawarahkan bagaimana mencegahnya ini Pak. Pertama sekali orang masuk bandara tadi katanya perang ketat, tolong diperketatkan. Pelabuhan yang perang ketat, tolong pelabuhan diketatkan. Lebih baik kita mengatasi ini daripada kita mengobati yang sudah terjadi. Itu satu. Yang kedua, kami minta yang kemarin sudah dimunculkan dana 25M itu, tolong Pak rumah-rumah ibadah sekarang ketakutan semua disemprot dengan sanititan itu. Ini sudah berapa saja itu sudah di ya apa nama itu masalah teknis ya. Tolong sekarang di masjid-masjid tempat-tempat ibadah itu ketakutan semua. Realisasi 25 miliar itu sudah kemana? Terus alatnya kita nekat boleh, cuman jangan terlalu nekat konyol, jangan terlalu berani.
Dewan pun jangan terlalu naik keluar daerah. Ya, terus terang saja saya ngomong. Kalau udah masuk satu aja virus itu, ini baru kita kewalahan semua. Oke, masalah dana Dewan tidak ada masalah Pak. Kalau ini kepentingan hajat hidup masyarakat Bangka Belitung, kita siap berapa saja. Namun realisasi anggaran ini harus menyentuh. Jangan kita hanya munculkan anggaran sejauh mana sekarang 25 miliar itu saya minta tolong bertanggung jawabannya dulu. Udah habis belum dana ini? Kalau sudah habis baru kita persiapan apa saja peralatan-peralatan yang dibutuhkan seperti disampaikan oleh dokter-dokter tadi. Itu kita sudah banyak bicara, ini tim Pak. Dan kita jangan pernah bekerja sendiri, ini kan tim ada. Sudah dibentuk gugus depan apa kayak namanya ini. Ini semuanya bekerja, semua di lapangan. Nah sekarang tolong sampaikan itu, realisasi 25 miliar sampai ke mana, dan ini masih butuh berapa dana, apa saja yang digunakan. Itu saja Pak, terima kasih. Pak Dokter Umum dan kawan-kawan badan usaha yang seperti saya berpikir memang pertama itu pencegahan itu pertama, kita memang sudah harus bagaimana mengakomodir pintu masuk itu diperketat. Perketat satu itu ya, perketat. Jadi kuncinya bahwa kedua kita harus banyak menghimbau ya Pak Ketua bahwa orang-orang yang ingin ke Bangka apapun namanya dalam hal ini harus kita kurangi dulu. Kita kurangi. Bila perlu gubernur dong bikin surat siapapun yang mau ke Bangka ini atau keluar ke Bangka ini jangan pulang dulu. Ya, seperti di Kalimantan saya lihat silakan gubernur bilang mau pergi ke luar negeri, tapi jangan pulang dulu, nanti kesana kami terus dulu ya. Ini perannya gubernur itu mencegah. Ketiga, Pak Ketua, itu masalah isolasi tadi saya dengar tekanan negatif ya. Tekanan negatif kita perlu tahu juga nanti ancar-ancar itu mungkin satu ruangan itu biayanya berapa, sehingga kami dari badan anggaran katakan berapa Pak? 500 juta. Jadi nanti dari situ kan kita baru tahu dibutuhkan berapa biji sih di Bangka Belitung ini, sehingga di badan anggaran nanti kami bisa mendukung penuh seperti kata Pak Ketua. Saya pikir itu aja. Jadi kita cegah dan kita perkuat di dalamnya sehingga COVID-19 ini jangan pernah ada di Bangka Belitung. Makasih Pak Ketua, itu aja. Saya hanya menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Jawarno. Hari ini kan persoalan salah satunya adalah masalah cengkeh dan sebagainya. Pak Gubernur hanya menyarankan tidak ada tidak boleh. Oke, kalau hanya menyarankan. Alat yang Bapak mau pasang 10 biji itu, saya tidak tahu berapa efektivitasnya bisa melihat ada corona apa tidak pada tubuh seseorang. Tetapi yang paling efektif saya rasa salah satunya dari surat menyurat. Siapa saja orang luar yang khususnya bukan masyarakat Bangka Belitung yang masuk ke Bangka Belitung ini, dia membawa surat keterangan kesehatan dari instansi terkait bahwa dia sudah melalui tes corona, dia negatif dari corona. Yang pertama kami persilakan nanti ID, tim teknis apapun namanya Pak Wagub untuk mengadakan rapat ya untuk menentukan ya untuk menyampaikan kepada anggaran yang dibutuhkan dan yang tidak terakomodir dalam 25 M tadi ya. Itu satu ya. Kedua, kita juga tadi masukkan daripada kawan-kawan DPRD akan mengirim surat kepada Pak Gubernur untuk memberi surat himbauan kepada masyarakat agar untuk sementara ini tidak apa itu social distancing. Iya, jaga jarak aja. Nanti orang kampung nggak ngerti social distancing ya susah. Jadi kita bahasa kampung-kampung saja lah ya. Ya itu ya yang kedua. Yang ketiga nanti Pak, saya sepakat Pak, kami juga akan mengirim surat kepada Satgas Pangan untuk mengontrol jangan sampai terjadi kelonjakan harga yang sangat luar biasa. Saya sepakat dengan Bapak sehingga nanti ini akan menimbulkan panik dan akan menimbulkan dampak sosial bagi masyarakat ya. Maka tiga kesimpulan ini yang jelas nanti Pak Dokter kami serahkan semuanya teknis-teknis yang dibutuhkan, tolong dikaji secara proporsional mungkin. Yang penting kualitas kita jelas. Pak Peri, saya minta tolong inventaris anggaran mana saja yang kita tunda untuk kepentingan ini. Ya, itu tugas Pak Peri ya. Sudah siap. Bagi anggota dewan yang baru aktivitas keluar daerah, saya rasa tolong di stop.
Saya minta Pak Sewan, nggak ada alasan apapun, ya, nggak ada keluar daerah apapun. Tolong, nggak ngamuk-ngamuk urusan mereka. Ya ini betul Pak, jangan sampai masyarakatnya sudah diam di rumah, anggota dewannya tetap beraktivitas, ya. Itu jangan, kita tolong saling menghargai lah. Jika masyarakatnya sudah patuh, kok kita elit-elitnya yang tidak patuh. Itu saja bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi semua. Rapat ini kami nyatakan ditutup.